Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amarna bitihadi wal ihtisami bihablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan, maka tak dapat kita menghitungnya. Kalau dibandingkan dengan amal ibadah yang kita lakukan, maka masih jauh lagi nikmat Allah kepada kita. Maka Allah SWT hanya meminta bersyukur, lisan kita memujinya, anggota tubuh kita menjalankan perintah Allah, dan harta yang Allah berikan kepada kita, kita keluarkan hak-haknya. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hendak kita senantiasa banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kelak pasti kita berharap syafaatnya dan kita menginginkan pertolongan dari Rasulullah SAW di akhirat kelak. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang hadir bersama kita di majlis taklim kita ini. Saya mengambil dalam kitab Tajul Arus karangan Imam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam kajian tasawuf. Dalam kajian tasawuf saya mengambil pada bab at-tadbir. At-tadbir maknanya adalah mengatur. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian ini banyak manusia yang ikut campur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Mari kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini menjelaskan wahzar minat tadbiri ma Allah. Allah menyuruh kita berhati-hati ikut campur mengatur bersama Allah. Allah menyampaikan kepada kita untuk berhati-hati ikut campur urusannya. Famisalul mudabbiri ma'allahi ka'abdin arsalahul sayyidu ila baladin liyasna'a lahu siyaban. Maka perumpamaan orang yang mengatur bersama Allah seperti seorang budak yang diutus oleh tuannya ke suatu negeri agar budak itu membuat pakaian untuk tuannya, liyasna'a lahu syi'aban. Jadi ada seorang tuan memerintahkan budaknya ke suatu negeri agar membuat pakaian untuk tuannya. Fadakhala al-'abdu tilkal baldata faqala aina askunu wa man atajawwaju. Lalu budak itu masuk ke negeri yang diperintahkan oleh tuannya agar dia membuat pakaian untuk tuannya. Lalu ia berkata, di mana saya akan tinggal? Jadi ketika satu negeri sudah dimasukkan oleh budak tersebut, maka dia bertanya, di mana saya tinggal dan siapa yang akan saya nikahi? Padahal tuannya tadi memerintahkan kepadanya agar membuat pakaian untuknya, tetapi dia tidak menjalankan apa yang dilakukan oleh tuannya.
dan dia malah di mana aku tinggal dan siapa aku akan kunikahi. Fastaqala bizalika wa syarafa himmata lima hunalika. Lalu ia sibuk dengan hal itu dan mengalihkan perhatiannya kepada segala sesuatu yang ada di sana. Lupa dia apa yang diperintahkan oleh tuannya tadi, karena dia sibuk dengan kehidupan di sana. Wa atala ma amarahu sayyidu bihi hatta da'ahu ilaihi, dan ia mengabaikan apa yang ia diperintah oleh tuannya untuk melakukan. Jadi dia tinggalkan apa yang disuruh oleh tuannya tadi, yaitu membuat pakaian untuknya, sampai ia dipanggil oleh tuannya untuk menghadapnya kembali. Karena tadi budak tadi sibuk dengan kehidupan dia, lupa dia apa yang diperintahkan oleh tuannya, sampai tuannya itu kembali memanggilnya, memanggilnya. Fazazauhu minas sayyidi an jazaa'ul khati'ah, maka balasan yang akan didapat budak itu dari tuannya adalah tuannya akan membalasnya dengan memutus hubungan. Maka sudah selesai, kata tuannya itu. Karena aku perintahkan untukmu membuat pakaian, tapi engkau tidak melakukan itu. Maka selesailah untuk memutuskan itu. Wa wujudal hazbati listighalihi bi amri nafsi an haqqi sayyidi, dan diwujudkanlah keterhalangan dari berbagai kebaikan tuannya karena ia sibuk dengan urusannya sendiri dari hak tuannya. Jadi apa kebaikan tuannya yang akan ia berikan kepada budak itu, maka lepaslah sudah. Seharusnya tuan tadi mengasihkan hadiah kepadanya, selesai, tak ada hadiah. Seharusnya tuan tadi memberikan kebaikan, bisa jadi beberapa hadiah, lepas sudah. Bukan bisa jadi menjadikan upah sama budak tersebut, lepas, karena yang diperintahkan itu tidak dia lakukan. Karena yang diperintahkan itu tidak dia lakukan. Kazalika anta ayyuhal mu'min akhrajakal haqqu ila hazid dar. Begitupun kamu hai orang beriman, Allah telah mengeluarkanmu ke negeri ini. Dan Allah memerintahkanmu di dunia untuk mengabdi kepadanya, dan Allah akan mengurusmu dengan wujudkan mengatur sebagai anugerah. Maka jangan kita ikut urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan Allah Subhanahu wa taala di sini dijelaskan, fa in istawalta fiha bi tadbiri nafsika an haqqi sayyidika. Lalu jika kamu menyibukkan diri di dunia dengan mengatur dirimu sendiri, jauh dari menunaikan hak junjunganmu, maka sungguh kamu telah berbelok dari jalan petunjuk dan kamu telah menempuh berbagai jalan tempuh yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menguatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan kamu manusia, jin dan manusia hanya untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ke muka bumi ini, tapi kita tak menyembah Allah. Tapi kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita suatu kewajiban, lalu kewajiban itu tidak kita lakukan. Allah perintahkan kita sholat, tapi kita tinggalkan, tak sholat. Allah perintahkan kita zakat, tapi tak berzakat. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, tapi kita tak berbuat baik. Berarti sama dengan dia ikut campur atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik yang mengatur itu adalah Allah. Wa misalul mudabbiri ma'allahi walladzi la yudabbiru ma'allahi ka'abdaini lil malik. Dan perumpamaan orang yang mengatur bersama Allah dan orang yang tidak mengatur bersama Allah
seperti seorang budak bagi seorang yang pemiliknya. Wa amma ahaduhuma fa mustaghilun bi wa'ri sayyidi la yaltafidu ila malbasin wala ma'kalin. Adapun salah satu dari keduanya, maka ia sibuk dengan melakukan berbagai perintah tuannya. Ia tidak menoleh kepada pakaian dan tidak pula makanan. Maka dia tidak sibuk dengan kehidupan dunia ini. Allah ciptakan, aku ciptakan kau agar kau menyembah aku. Lalu kau sibuk dengan kehidupan dunia, lalu kamu lupa dengan aku. Itu kata Allah. Kamu lupa dengan aku. Bal innama himmatuhu khidmatu sayyidi fa as'alahu zalika an tafarru'i li huzuzi nafsihi. Bahkan sungguhnya perhatian budak itu hanya mengabdi kepada tuannya, lalu hal itu menyibukkan dirinya dari memfokuskan diri untuk berbagai kepentingan pribadinya. Sama dengan orang yang mengatur ketetapan Allah Subhanahu wa taala karena kata sibuk kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita ini sibuk dengan kehidupan kita, tapi Allah inginkan bahwasanya dia sibuk apa yang Allah perintahkan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menciptakan kita. Maka dengan itu jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, apapun yang sudah Allah perintahkan, jalankan. Maka tinggalkan kesibukan kehidupan dunia kita ini. Wa ammal abdul akhar fa kaifa talabu sayyidu wa zadahu yamshilu siyabahu wa fi siyasati farkubi wa tahshini zi. Adapun budak yang lainnya, maka bagaimanapun tuannya menyuruhnya, maka ia mendapati budak itu sedang mencuci pakaian-pakaian dan dalam kesibukan melatih kendaraannya dan memperbaguskan penampilannya. Artinya tuan itu menyuruh, kau cuci pakaianku, dicuci sama budak itu. Kau kasih makan kendaraanku, kudaku, dia kasih makan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah suruh kepada kita, kau sholat, maka kita sholat. Kau puasa, maka kita puasa. Sholat engkau sholat, puasa engkau puasa, berbuat baik engkau berbuat baik engkau. Maka itu yang Allah inginkan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih memperhatikan hambanya yang apa yang ia suruh. Jadi kalau ada dua orang budak yang disuruh budak yang satu untuk mencuci pakaian, tetapi dia tidak mencuci pakaian itu, yang satu mencuci pakaian. Sedangkan yang lagi satu budak disuruh untuk membersihkan kudanya tuannya, tapi dia tidak mau membersihkan, yang budak satu membersihkannya. Yang mana menjadi perhatian tuan? Pasti apa yang dilakukan seorang budak atas perintah tuannya tersebut, maka itu lebih diperhatikan. Sama dengan kita di kantor ini kan, mana kita yang lebih aktif kerja, yang lebih semangat kerja, yang mau disuruh-suruh, yang mau kerja ini kerja itu, pasti pimpinan itu melihat itu, pasti akan diberikan kelebihan. Ditetapkan dua calon, maka dua calon ini mana yang lebih aktif, mana yang pasif, mana hanya pandai lobby-lobby, hanya pandai mengadu domba. Maka pimpinan melihat, oh ini kinerjanya bagus, pasti pimpinan memilih kinerjanya yang bagus ketimbang yang tidak mempunyai kinerja yang bagus. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita untuk menyembahnya, lalu kita menjalankan apa yang sudah Allah tetapkan, maka Allah akan mencintai kita. Maka Allah akan mencintai kita. Kadzalikal abdul basyirul muwaffaqi la tarahu. Begitupun hamba yang mempunyai mata hati selagi diberi taufik, kamu tidak akan melihatnya illa mas'ulan bi hukukillah,
wa imtisali awamirihi an-mahjaban nafsi wa muhammatiha, kecuali dalam keadaan sibuk dengan menunaikan hak Allah dan menuruti berbagai perintahnya Allah dan berbagai hal-hal yang disukai oleh dirinya dan berbagai kepentingan pribadinya. Maka tatkala ia dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengurus untuknya bagi semua urusan-urusannya. Jadi kalau kita sibuk dengan urusan yang sudah Allah tetapkan, maka Allah akan mengurus kita. Maka Allah akan mengurus kita. Tapi kalau kita jauh apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka Allah tidak akan ingin mengurus kita. Tetapi jangan kita bahwasanya sangkaan-sangkaan kepada Allah yang tidak baik. Ya Allah, aku ni sembahyang tak pernah lepas. Aku ni doa senantiasa. Zikirku banyak. Baca Quranku setiap hari. Tapi kenapa rezekiku begini-begini saja? Begini saja. Itu. Begini saja. Aku ini contohnya tukang becak. Ada orang tuh sembahyang tidak, apalagi berzikir, apalagi baca Quran, tapi rezekinya mengalir terus. Ini Allah Ta'ala ini. Allah Ta'ala. Maka kalau ada mengatakan hal ini, maka diperbaiki hati kita. Allah itu Maha Adil. Kalau memang sudah Allah berikan rezeki kepada mereka, yang sudah ditetapkan kepada mereka, Allah akan berikan walaupun mereka itu tidak beriman kepadanya. Walaupun mereka itu tidak menyembah kepadanya, tetap Allah kasih. Walaupun mereka dalam keadaan bermaksiat, tetap Allah kasih. Kenapa? Karena sudah rezekinya. Allah itu Maha menepati janji. Karena sudah ditetapkan, ini manusia ini rezekinya sekian, sekian. Sudah Allah tetapkan dan Allah tunaikan itu. Makanya jemaah sekalian rahmati Allah, kadang kita membandingkan apa yang Allah berikan dengan apa yang kita perbuat. Seringkali kita seperti itu. Apa yang Allah berikan dan apa yang kita buat. Ketika kita melakukan perintah Allah, keinginan kita, apa yang kita minta Allah beri. Itu kadang sering kita minta seperti itu. Ya Allah, aku dah sembahyang ya Allah, maka berikanlah rezeki padaku ya Allah. Berikan aku rezeki padaku. Ternyata nikmat yang besar itu, bukan nikmat yang kekayaan, bukan nikmat jabatan, tetapi nikmat keseharian yang sudah Allah berikan sama kita. Nikmat keseharian. Sehari ini apa kita dapat? Kita dapat salat subuh, itu nikmat Allah kasih. Hari ini dapat kita berjalan, itu nikmat Allah kasih. Dapat kita bernapas hari ini, itu nikmat Allah kasih. Dapat kita makan mencukupi badan kita ini biar tidak lemas, itu nikmat Allah kasih. Ternyata nikmat yang besar itu adalah nikmat keseharian kita. Nikmat keseharian kita yang sudah Allah tetapkan, yang Allah berikan itu. Ini kita lagi nikmat ini, duduk ini nikmat tidak? Nikmat. Dari mana nikmatnya? Bermajlis taklim, dapat kita mendengarkan ceramah, nikmat dapat salat berjamaah, nikmat dapat kita beriktikaf. Itu nikmat keseharian, itu nikmat yang besar. Itu yang lebih utama daripada ketimbang nikmat ada rezeki yang banyak, jabatan yang tinggi. Jabatan yang tinggi. Ini kadang kita lupa. Apalagi ketika kita sholat, itu tanda kita bersyukur kepadanya. Syukur apa? Syukur nikmatil badan. Syukur atas nikmat badan yang Allah berikan. Syukur atas nikmat badan yang Allah berikan. Jadi kita sholat itu syukur atas nikmat
Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan badan yang sehat. Ya Allah, Engkau berikan panca indera. Mataku dapat melihat, hidupku dapat berhirup, mulutku dapat berkata-kata, tanganku dapat merasakan, merasakan, telingaku dapat mendengar. Karena nikmat badan ini yang Engkau berikan kepadaku ya Allah, maka aku menjalankan apa yang Engkau perintahkan, yaitu melaksanakan ibadah salat. Ibadah salat itu adalah tanda syukur kita atas nikmat badan. Maka Bapak sekalian rahmat Allah, makom kita ini kalau dapat kita naikkan levelnya. Di makom kita ini naikkan levelnya, jangan level orang awam lagi. Jadi jangan level orang awam lagi. Kalau dapat levelnya khos, di atas orang awam. Bapak sholat berharap mendapatkan pahala. Jadi bapak sholat berharapkan mendapat pahala, itu orang awam. Orang awam. Kita sholat mengharapkan ridhonya Allah. Khos. Kalau kita naikkan lagi sholat menjadikan kebutuhan kehidupan kita, itulah naik level lagi. Sholat menjadikan kebutuhan kita, naik level. Jadi para wali, para alim ulama, para rabi itu menjadikan kebutuhan dia sholat. Kalau nggak sholat macam mana rasanya? Kita sholat berharapkan pahala. Kalau mengharapkan pahala, selesai sholat, selesai sudah. Macam mana caranya sholat? Macam mana sholatnya? Yang penting tuntas, zuhur 4 rakaat tuntas sudah selesai. Masalah khusyuk tak masalah itu. Yang penting tertunaikan kewajiban kita, selesai, dan kita ingin dapatkan pahala dari Allah. Jadi kalau mengharapkan ikhlas keridhaan Allah ibadah salat kita itu, maka apa? Kita memperbaikinya. Betul-betul tegak kita, betul-betul berdirinya kita, betul-betulkan hati kita, luruskan niat kita, khusyuknya kita. Khusyuk itu apa? Hati kita terpaut kepada Allah. Khuduknya kita, apa khuduk itu? Tenang kita, jiwa kita tenang. Kadang ada sholat itu mainnya jenggot-jenggotnya, ada kadang pakainya bajunya dikibas-kibasnya, kadang ada kakinya dilebar-lebarkan, diapakan, kadang ada dia nengok kiri, nengok kanan. Itu tanda tidak khudu, artinya tak tenang. Maka sholat itu selain khusyuk, tenang badan kita. Badan kita itu tenang badan itu. Sehingga kalau dalam kajian khusyuk khudu ini, ya, termasuk Imam Bukhari itu selesai dia sholat, baru dia terasa sakit. Ketika itu dalam keadaan sholatnya digigit tawon. Waktu sholat Imam Bukhari itu tak terasa sakit digigit tawon. Selesai sholat baru terasa sakit. Kita kan masih belum sampai level ke situ. Kita ini masih asal tersinggung sedikit terasa, asal gigit nyamuk sedikit terasa, ya kan? Terasa. Dan juga para alim ulama tersebut, ya, waktu kejadian terbakarnya Zainal Abidin, ini cicitnya Rasulullah SAW. Zainal Abidin itu ketika sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba rumahnya itu terbakar. Orang sibuk, ayo keluar gitu. Nanti takut terbakar. Lalu masih dalam keadaan sholat, selesai sholat, ya, Zainal Abidin tadi, ketika selesai sholat, dia tengok rumahnya habis. Kenapa rumah habis? Lalu kata tetangganya,
rumahmu tadi terbakar, kau nggak keluar kau. Kenapa? Aku tadi katanya dalam keadaan sholat. Ketika dalam keadaan sholat, maka Allah nampakkan dalam ibadah sholatku dahsyatnya api neraka. Dahsyatnya api neraka, sehingga aku betul-betul ingat kepada Allah. Rasa takutku begitu dalam, takut aku masuk ke dalam api neraka. Padahal rumahnya terbakar. Tapi ketika dia sholat, Allah nampakkan kepada aku itu api neraka. Ketakutan luar biasa yang kuhadapi saat itu, maka aku tak bergeming. Adapun panggilan tak terdengarku, aku fokus untuk beribadah, ingat kepada Allah, karena rasa takutku akan masuk ke dalam api neraka. Bayangkan, rumah terbakar. Ada juga seorang ulama, keluarganya sibuk mengusir ular masuk dari atas, sibuk ini, istrinya sibuk, anaknya sibuk, ribut, tapi ulama ini tetap sholat. Selesai sholat ngomel istrinya, apa nggak dengar tadi? Kami manggil, bang, tolong bang, ular bang, ini bang, apa bapak dengar? Aku tak mendengar itu. Bayangkan itu, aku tidak mendengar yang engkau panggil itu, dan aku tidak tahu ular dekatku. Ular dekatku, kata seorang ulama itu. Itulah khusyuknya itu level khusyuk itu kita belum dapat. Pada saat itu kita belum dapat. Makanya apa? Kalau sudah melakukan ibadah itu bukan karena melakukan mengharapkan pahala, tapi ibadah itu mengharapkan ridho, tapi melakukan ibadah itu sebagai tanda syukur kita, mulailah naik level kita. Itu berat. Makanya banyak kadang aku sembahyang tapi rezekiku gini-gini aja, aku zikir, aku tilawah, tapi jabatanku begini-begini saja. Dia tak paham, tak mengerti makna ibadah yang ia lakukan. Sekali lagi saya sampaikan, jangan berharap ibadah kita itu sesuatu kehidupan dunia. Ibadah kita ini berharaplah untuk kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Rezeki itu kehidupan dunia. Jabatan itu kehidupan dunia. Rumah yang besar kehidupan dunia. Maka jauhi setiap ibadah kita itu, jauhi dengan niat berharap mendapatkan dunia. Nah, itu. Jadi setiap ibadah kita itu jauhi berharap untuk mendapatkan dunia. Tapi berharaplah kita untuk mendapatkan akhirat. Tetapi Allah kasih jamin, orang yang beribadah, orang yang mengejar akhirat, dunia pasti Allah kasih. Kalau ada orang yang mengejar dunia, maka akhirat Allah akan jauhkan dia. Jadi kalau manfaat pahala itu besar. Jadi sudah Allah kasih gambaran kepada melalui Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang salat subuh, salat sunat fajar, maka Allah kasihkan dunia dan sisinya. Maka kata Nabi, siapa orang yang tahu keutamaan salat subuh, maka dengan merangkak pun mereka akan datang. Dengan merangkak pun akan datang. Itu sudah Allah sampaikan, dan melalui Nabi Muhammad SAW sudah sampaikan kepada kita. Tapi kadang tak mampu kita menerimanya, itu. Coba ya, dunia dan sisinya Allah kasih. Orang salat fajar, lalu salat fajarnya itu salat subuh, qabla subuh dan salat subuh, dunia dan sisinya. Seandainya saja dunia seisinya itu ditaruhkan dalam masjid ini di waktu subuh, ditaruh, itu orang pasti akan tidur itu. Kapan gerbang masjid terbuka? Kapan gerbang masjid buka? Pasti aku mau duluan ini. Ada orang agnia, seorang kaya, mau berimpak, diumumkan, Bapak Ibu, kata kepala desanya, sekolah mau berimpak,
Ya, mau berinfak, mengeluarkan zakat atau mengeluarkan zakat, itu berduyun-duyun datang. Hanya dikasih 50.000, berduyun-duyun, bijak-bijakan, ada yang pingsan, ada yang mati. Ada yang pingsan, ada yang mati. Ketika kita lihat di mana di Masjid Istiqlal pemberi zakat luar biasa ramainya. Ya, ketika pembagian kurban begitu ramainya. Nampak di hadapan mereka 50.000, mereka rela berimpit-impitan, pingsan-pingsanan, injak-injakan sampai ada yang mati. 50.000. Tapi Allah sudah kasih ini dunia dan sisinya. Dunia dan sisinya Allah kasih. Orang sudah belajar dan mereka sudah belajar, sudah subuh, qabla subuh. Allah kasih itu dunia dan sisinya. Sekali sholat kita, Allah kasih itu. Allah kasih itu, sudah jelas itu Allah kasih. Karena tak nampak mata kita saja. Karena tak nampak mata kita saja mana dunia dan sisinya itu. Tak nampak kita di dalam masjid ini. Berarti sama dengan masih lemah iman kita, tidak kepercayaan apa yang disampaikan oleh Nabi. Hati-hati kita. Hati-hati itu. Jadi janji Nabi, janji Allah palsu. Tidak ada palsu janji Allah, tak ada palsu janji Nabi. Pasti janjinya itu akan diberikan. Tapi keyakinan kita lemah. Keyakinan kita lemah. Makanya saya sampaikan sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita ini jangan berharap akan mendapatkan hasilnya di dunia. Jangan berharap. Kalaupun Allah kasih hasilnya di dunia itu bonus, tapi Allah sudah siapkan apa-apa yang sudah Ia janjikan kepada kita. Sudah Allah siapkan. Jangan ragu itu. Sembahyang dapat pahala, masuk surga, Allah siapkan itu dah. Tapi kalau orang yang sholat Allah lancarkan rezeki, bonus. Lalu juga dia sholat duha, Allah berikan rezeki, naikkan jabatannya, itu bonus. Tapi jangan berharap dari sholat duha itu dapat rezeki. Jangan berharap kita berzikir itu mendapatkan rezeki atau jabatan. Jangan berharap itu. Berharapnya apa? Berharapnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tanamkan ya Allah, semua ibadahku ini tanda syukurku kepadamu karena Engkau telah menciptakan aku di muka bumi ini, lalu Engkau berikan kami dengan keluarga yang beriman dan lingkungan orang yang beriman, dan senantiasa kami melakukan ibadah, maka ini tanda syukur kami menjalankan apa yang Engkau berikan kepada kami. Itu kita sembahyang itu, maka berterima kasih kepada Allah dapat kita sembahyang. Berterima kasih kita kepada Allah dapat melangkah kebaikan. Berterima kasih kepada Allah karena mulut kita bisa kita jaga, lisan kita bisa kita jaga. Maka berterima kasih kepada Allah mata kita dapat kita jaga, kita melihat yang baik-baik. Ya Allah, Engkau telah memberikan mataku yang sempurna, dan Engkau juga memberikan dan menjaga mataku. Ya Allah, bersyukurkan aku ya Allah. Nah ini maka dengan tanamkan seperti itu. Maka tadi sampaikan at-tadbir, yaitu ikut mengatur urusan Allah. Maka jauhkan ikut mengatur urusan Allah, maka kita ikuti apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Mudah-mudahan kajian kita siang ini memberikan makna dan juga pemahaman, dan dalam kajian tasawuf ini lebih dominannya dalam hati kita, proses kehidupan hati kita. Makanya saya sampaikan berkali-kali, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf itu wajib setiap individu mempelajarinya. Maknanya setiap orang wajib mempelajarinya. Itulah namanya fardu ain. Jadi makanya saya bawa kajian tasawuf, mendekatkan diri kepada Allah melalui hati kita. Makanya kalau sudah sampai ke makam tasawuf ini, maka urusan dunia ini akan mudah, urusan dunia ini akan lancar, dan urusan dunia ini akan kita
kehidupan dunia ini akan kita jauhkan dan kita lebih kepada kehidupan akhirat. Maka kalau kita lihat ulama Mesir itu jangan tanya, kalau masalah fikih luar biasa, tetapi lebih dominan mereka itu kepada kajian tasawuf. Makanya secara geopolitik pun mereka itu tidak terlalu dengan urusan ke politik, tapi mereka dalam kajian keilmuan, maka banyak ulama-ulama itu dalam kajian tasawuf. Imam Sya'rawi, macam mana Imam Sya'rawi itu kalau kita lihat YouTube-nya, video-videonya, maka semuanya dalam kajian tasawuf. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada sedikit pertanyaan, dipersilahkan. Ada Bapak Ibu, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena tak ada satu pertanyaan, maka saya bacakan satu ayat yang dengan potongan ayatnya. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita berbekallah, sebaik-baiknya perbekalan itu adalah takwa. Dunia ini adalah persinggahan sesaat kita, tempat sesaat kita persinggahannya, dari naik kapal lalu sampai daratan itu adalah dunia, belum sampai pada tujuan kita adalah akhirat. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini singkat, maka akhirat selama-lamanya kehidupan kita. Khalidina fiha, maka selamanya. Tinggal kita pilih apa yang kita akan bawa nanti di akhirat. Kalau kita ingin di akhirat mendapatkan nikmat banyak, maka perbanyaklah bekal untuk akhirat, banyaklah ibadah kita. Tapi kalau kita ingin pula mendapatkan sedikit nikmat di surga, maka berleha-lehalah dengan kecintaan kita terhadap dunia ini. Maka tinggallah akhirat, sedikitnya kita beramal ibadah, maka jangan menyesal kelak nanti. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah lihat, kami telah dengar semua catatan amal ibadah kami, maka kembalikanlah kami hidup dunia, lalu kami akan beramal ibadah. Kenapa? Sedikit kali solat sunnahku cuma 2 rakaat duhanya, pingin rasanya kembali kita hidup dunia akan melakukan 8 rakaat. Tahajudku 2 rakaat, pingin aku mendapatkan 8 rakaat. Dulu berleha-leha dengan banyaknya menonton, melihat yang lainnya, padahal bisa lisan ini terus-menerus berzikir kepadamu, tapi lalai, lupa ya Allah. Bisa setiap kami pergi ke kantor, kami bisa bertasbih, berzikir, tilawah, tapi kami lalai ya Allah. Maka kembalikanlah kami hidup dunia, dan kami pasti akan melakukan itu. Inilah perkataan kita nanti di akhirat. Tetapi pastilah tak akan pernah kita dapat kembali kehidupan dunia ini, karena proses dunia sudah selesai. Maka kita bertanggungjawabkan kehidupan dunia ini kelak di akhirat. Kalau amal ibadah banyak dapat kita, maka bahagialah kita. Tapi kemaksiatan terus-menerus kita lakukan, maka berputus asa atas rahmat Allah, maka Allah akan hinakan dia, Allah masukkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan jauh ini kita ini termasuk hamba Allah yang senantiasa banyak beribadah, ingat kepadanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان ودخلنا الجنة والإيمان اللهم طول أمورنا واسع أنسالنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وارشد أعمالنا وواسع رزقنا وللخير قلوبنا وعن الشر أبدنا وعن عزنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.